Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Kop ADG. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Syarat Mengenal Diri, Rahasia Perjalanan Mengenal Diri. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Syekh, tentang yang kelima, bisakah dipahamkan lebih jelas agar tidak salah penerapan? Terima kasih. Wassalam. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini diajukan di dalam video Syekh Jati yang berjudul Syarat Mengenal Diri, Rahasia Perjalanan Mengenal Diri. Di dalam video tersebut ada 10 syarat dalam mengenal diri. Di antaranya yang pertama adalah niat yang hak, yang kedua ikhlas dan jangan pernah mengharapkan hasil, yang ketiga tidak boleh meremehkan dosa, yang keempat adalah jangan merusak tatanan, maka berprasangkalah baik pada setiap tatanan yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah jangan gunakan akal untuk belajar mengenal diri. Kemudian yang keenam adalah jangan sombong. Yang ketujuh adalah menerima keadaan, karena keadaan yang kita rasakan selama ini pada dasarnya adalah hanya bersifat lahiriah. Kemudian yang delapan adalah pasrah, merupakan wujud dari amalan hati. Kemudian yang sembilan adalah konsisten, sebuah usaha dengan niat baik seperti ibadah dan lain-lain yang dilakukan dengan konsisten. Dan yang terakhir adalah jangan malas menuntut ilmu. Para sahabat semua, dan di dalam pertanyaan beliau tersebut adalah meminta penjelasan yang lebih jelas lagi tentang poin yang kelima, yaitu jangan gunakan akal untuk belajar mengenal diri. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe Syekh Jati Channel supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video yang terbaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Para sahabat semua, di dalam petikan ayat tersebut sesungguhnya memiliki uraian yang sangat dalam. Oleh karena itu, kita jangan hanya membaca ayat-ayat saja dan mengharap pahalanya tanpa menggunakan akal untuk memahaminya. Meskipun itu bagus, tetapi kita bisa lebih memilih jalan yang utama di dalam memahami rahasia diri dan Allah SWT. Dan pada intinya dari ayat tersebut menjelaskan bahwa batas antara hati dan manusia adalah ruh. Inilah kebenaran Tuhan. Sebelum kita berpikir pada ayat-ayat yang lain, maka pernahkah kita berpikir tentang batasan tersebut? Atau pernahkah kita memperhatikan batasan tersebut? Yang harus kita pahami adalah apa yang ada di antara hati dan manusia itu. Itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sudah dikuasakan kepada manusia. Dan di dalam kehendak tersebut ada eksistensi ruh di dalamnya. Inilah salah satu dari sekian banyak jalan tauhid sebenarnya. Tetapi di sini kita harus ingat bahwa hati dan manusia itu adalah wujud lahir. Dan yang dimaksud dalam pembahasan yang dalam atau urusan daleman seperti ini adalah nurani, karena sifatnya rohani bukan lahiriah. Karena di situ hati yang dimaksud bukanlah wujud atau sebuah organ tubuh, tetapi hati nurani atau nurani itu sendiri. Dan tentang kehendak itu sendiri sudah pernah aku share dalam video yang berjudul Kuasa dan Kehendak Allah di Dalam Diri, dan juga rahasia kehendak. Atau mungkin lain kali bisa aku ulas lagi lebih luas.
Para sahabat semua, memang untuk memahami hal seperti ini lumayan rumit sebenarnya, dan akan sangat lebih bagus ketika Anda berkomunikasi dengan mursyid Anda langsung, karena akan ada berkah tersendiri di situ yang akan menuntun rohani Anda di dalam berkomunikasi tersebut. Jika melalui media seperti ini, insya Allah akan membutuhkan kerja otak yang keras. Dan jika kita berhasil fokus, sehingga akan terlahir pemikiran, pemahaman atau ilmu yang akan mampu mencerahkan kegelapan pikiran manusia, maka insya Allah itu akan bisa dipelajari oleh masyarakat banyak. Jadi semua yang sudah lahir dari pikiran itu bisa terjadi karena otak tersupport dari akal. Tanpa adanya support dari akal, maka otak manusia itu pasif, seperti otak seseorang yang sedang tertidur. Para sahabat semua, kita kembali lagi kepada pembahasan awal. Bukankah sesungguhnya Allah SWT itu tidak mampu terlukiskan oleh keindahan tata bahasa manapun? Maka seberapapun maksimal kerja akal manusia tidak akan pernah mampu untuk menerimanya. Karena jika masih ada yang mampu untuk melukiskan tentang rahasia Allah, maka itu sebenarnya bukan Allah. Penggalian kualitas otak seseorang itu adalah hasil dari aktivitas akal yang lebih maksimal, sehingga kecerdasan seseorang itu bisa ada di atas rata-rata. Tetapi di dalam memahami Allah SWT itu tidak bisa dicapai dengan maksimal kerja otak dengan support dari akal tersebut. Atau mungkin bisakah ilmu dan wawasan itu memahamkan pada cara berpikir kita? Tetapi untuk sampai pada yang maha gaib, itu haruslah lepas dari pemikiran dan masuk pada pengkondisian kesadaran rasa. Karena Allah adalah sebuah nama atau sesebutan untuk manusia yang benar-benar mampu mencapai tingkat kesadaran dan pencerahan di dalam keyakinan kepada zatnya. Seperti contoh di dalam surat Al-Anfal ayat 24 tersebut dijelaskan bahwa batasan antara hati dan manusia itu adalah ruh. Apa yang ada di antara hati dan ruh itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sudah dikuasakan penuh kepada manusia. Dan di dalam kehendak tersebut ada eksistensi ruh di dalamnya. Ketika kita mendengar kumpulan kalimat-kalimat tersebut dan tidak bisa mencerna lagi kedalamannya, maka itu sesungguhnya pikiran kita tidaklah mampu untuk memahami Tuhan. Sama juga dengan akal tidak mampu. Akan tetapi ketika kita meninggalkan pikiran dan akal kita, kemudian kita beranjak untuk memasuki hati, maka insya Allah akan terkondisikan kesadaran rasa kita terhadap Allah SWT, dan kita pun menjadi paham, meskipun kita tidak mampu menjelaskan dengan kata-kata. Tetapi itulah yang sejati, karena kondisi hati dan rasa Anda itu sudah sampai. Dan mungkin inilah sebabnya sebagian dari para sufi berkata, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Semoga kita tidak memaksakan pikiran dan akal kita untuk memahamkan tentang Allah ataupun rahasia diri, akan tetapi kita gunakan itu sebagai wawasan untuk memahamkan, kemudian kita masuk ke dalam nurani untuk mencapai pada satu keadaan kondisi dan satu rasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.